atau berani berdiskusi dengan Bang Faruk, tantangan terbuka kita ajukan, kita umumkan di UNAS Auditorium Pasar Minggu Jakarta Selatan. Aku udah dapat ininya, tempat ini lokasinya bagus, besar sekali ini. Nah, teman-teman yang mau mengajukan itu atau siap menerima tantangan kita, nanti DM aku ya. Diskusi terbuka. One by one aja, one by one. Sebagai apa kolektif. Boleh nggak, Bang Faro, Bang Dio? Aku ikut, tapi aku sebagai ngutip kolektif, ngutip persembahan. Tahu nggak Bang Dio persembahan? Belakang layar aja, ini apa-apa ikut aja. Enggak, Bang itu Faro aja nanti di ini. Enggak, ini gak usah di belakang layar. Pokoknya kerja aku di situ. Minta ini persembahan ya kan, durung-durung kolektif. Satu orang 10.000, satu orang 10.000, itu aja. Kerja aku, boleh nggak ya? Udah jadi tukang parkir aja Kak Hesti. 1.000 pula. 1.000. Tukang parkir ya kan? Coba bikin karcis sendiri itu aja. Ada model itu, ada bentar Bang Dio, ada Siskoptek itu, kayaknya Siskoptek gak tahu itu tuh. Coba blokir aja Teking. Itu dari kemarin typingnya agak-agak ini sama aku tuh. Siskoptek tuh King. Blokir aja Teking. Oke, lanjut. Ya, jadi diskusi terbuka ya buat teman-teman Kristen, para apologet Kristen atau scholar ya, para pelajar atau ilmuwan Kristen yang siap berdiskusi terbuka dengan Bang Faruk. Silakan nanti DM aku aja, kita atur. Ini kita sewa di UNAS Auditorium insyaallah. Kalau bagusnya tuh ini. Hilang Bang Dio hilang tappingan OTK. Hilang. Kalau bagusnya tuh ini kan, weekend aja weekend. Kalau nggak Sabtu Minggu, kalau mau ya tapi Minggu kan mereka ini ya ke gereja ya. Sabtu aja nggak apa-apa. Malam boleh. Ini ada waktunya. Kalau malam Sabtu malam itu jam 7 kita mulainya. Kalau Minggu pagi itu jam 11. Atau boleh juga jam 7 malam. Ya, teman-teman boleh ini ya, kawan-kawan Kristen yang dengarkan ini. Jangan edis lah, edis semua suruh dia pungut sampah aja di Bantar Gebang sana. Jangan diskusi dia, enggak cocok dia diskusi. Jadi pelawak aja edis. Yang ini aja, yang scholar-scholarnya aja. Ya, ilmuwan-ilmuwan. Orang itu mana ngerti scholar, Bang. Scholar enggak ngerti. Oh iya. Enggak tahu dia di scholar itu apa, enggak tahu. Iya. Cendekiawan loh, ilmuwan, sarjana, ilmiawan atau cendekiawan Kristen yang siap yang siap menerima tantangan, boleh DM aku ya, DM aku aja nanti. Kalau Bang Faruk mau ikut debat, aduh, sama Edis tipis saja dia sudah berkeok-keok seperti ayam habis dipotong begitu. Ayang gua apa? Iki kita tanggapi ayang gua apa? Ya, ayang kedua. Memang benar, kalau memang jadi benar. Jadi kalau Bang Faruk itu dulu kamu. Kalau memang benar, coba kamu kalau mau debat terbuka, yang pernah membuat Bang Faruk itu tumbang sama si Edis, apa? Satu materinya. Materi apa? Tapi Edis 2 kali main sama aku ingat materinya. Ayo, materi apa Edis membuat aku kalah? Silakan. Apa materinya? Ayo kamu, silakan. Materi apa? Hah? Kalau aku jelas, aku ingat. Yang pertama, Edis pernah ngakui ke aku bahwasanya Tuhan dia anak keturunan Ishak kok. Dia menuhankan anak manusia, dia ngaku. Yang kedua, dia ngaku ke aku, ya kan, bahwasanya karena tidak ada larangan dalam Bible untuk kawin dengan mama kandung, terserah aku memikir kalau memang Edis boleh mengawini mama kandung yang sudah jadi janda. Karena memang Bible terkhusus Yesus sendiri tak pernah memberikan aturan terperinci tentang soal perkawinan. Mencret dia. Surah At-Taubah ayat 29 yang kami kaji. Kalau memang kalian katakan Edis pernah mengalahkan aku, materinya apa, Dinda?
Kita datang ke kamarnya aja pun dibisukan kok. Ini lagi ada tapping ini. Emang Faruk bisa bahasa Inggris? Bible kau original teksnya bahasa Inggris rupanya. Enggak, dia bilang Original Bang Faruk dia bahasa bilang Inggris rupanya. jadi ayang katanya Bang Faruk tadi. Jadi ayang. Ayang apa aku tanya kan ayang nyebut ayam aja nggak bisa sok-sokan mau hujat Bang Faruk. Mau tenote belajar dulu kalian sana tuh cara ngomong, belajar cara ngomong kalian. Sebut ayam aja dia ayang. Fitnah-fitnah aja kalian di sini. Lanjut Bang Faruk. Oke, Mbak Desri ada lagi yang mau disampaikan Mbak Desri? Enggak, aku di sini aja dengerin aja. Di bawah aja ya Kak ya biar kita penoten ya. Itu suruh naik lah tuh para. Mohon maaf Kak udah diturunin. Al Askar, selamat siang. Agama apa Al Askar? Al Askar. Agama apa Bang? Bang? Assalamualaikum. Oh Islam ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Enggak mau ikut tapi jangan turun dulu. Gak jelas sekali ngomong. Salam dari Aceh. Ah, ya Aceh. Oke Bang, ada lagi yang mau disampaikan? Enggak, cuma mau tengok Oten yang cerdas sedikit. Oke, di bawah aja dulu ya. Endra, selamat sore. Selamat sore Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ada tadi Bunda Esti. Itu Ibu itu tolong dikasih tahu seluruh umat Islam jangan ada yang masuk Quran edis yang kurang ilmunya. Bang Endra, Anda kan udah ngomong sendiri, ngapain lagi minta tolong ke saya? Emang suara Pak Endra gak didengar apa? Itu tadi kasihan aku nanya Ibu tadi Bu. Bunda Esti. Oke. Teman-teman di bawah dengerin kok Pak Endra ngomong. Kasihan awak. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Amin. Oke, hama selanjutnya silakan naik. Bang Faro ya, Bang Faro menantang para pendeta, misionaris, dan murtadin untuk berdiskusi. Nah, kalian yang punya nyali, silakan kalian naik. Kalian bantai aja lah Bang Faro ini. Dia yang ngajarin aku, dia yang nyuruh aku untuk ngelawan kalian. Jadi kalian gak usah serang aku, serang si Faro aja ya. Dia biang keroknya dia. Shalom. Selamat siang. Yang palsu lah dikirim-kirim kemari kayak gini. Yang palsu. Begini. Awas nge-report ya, gak, awas nge-report. Awas nge-report. Nah ini yang lain King. Ah ini. Udah ini pendeta. Ah ini nih. Pendeta Pak Yunus, selamat sore. Ya, selamat sore. Nah baru aja aku bilang pendeta yang menantang Bang Paro silakan naik. Oh ternyata sudah naik. Kasih 2 Bang Paro sama dia diperbesar Bang Paro. Apaan dia aku? Aku pun Bang Paro bisa tuh cuma mau karena cari ini koin. dipakai di atas. Lu kok kayak Teking, gitu coba. kau Adinda Yunus. Teking perbesar Pak Yunus sama Bang Paro Teking. Bisa nggak Teking? Kok jadi gitu kok sama Bapak Gembala? Kok bilang aku cari koin? Kok kayak gitu sama Bapak Gembala? Gak boleh gitu dong sama Bapak Gembala dong. Gak pernah menang debat lawan Bang Faro kok jadi di framing saya tarik koin. Sebelumnya Bapak Gembala sampaikan ke dulu ya kepada adik pendeta Hati Yunus Ruben, Bang Faruk pribadi ucapkan bela sungkawa, turut berduka cita ya Adinda Yunusnya. Ya, saya turut berduka cita atas meninggoinya Tuhan Anda. Kalau boleh tahu ini Adinda Ruben, di usia berapa beliau meninggal? Penghinaan itu. Loh kok penghinaan? Saya tanya di usia berapa beliau meninggal? Hah? Ya, Usia berapa? 2 tahun.
30? 3 tahun. 33 tahun. Masya Allah, kasihan ya masih muda ya, kasihan ya masih muda. Kalau boleh meninggalnya kenapa itu? Tuhannya Pak Ruben meninggal kenapa dia? Sakit kah? Atau kenapa kah? Karena dosa kita lah, makanya dia mati. Itu tujuan loh Pak Ruben, nggak pinter-pinter juga kau. Udah saya kasih tahu Isi bahwa dalam karena iman dosa, kalian ini penyebabnya loh adik. Penyebabnya dia meninggal itu kenapa? Sakit kah? Ketabrak kucing kah? Kenapa? karena dosa manusia ya, makanya dia mati. Loh, itu kan tujuannya loh adik dalam iman kalian. Yang saya tanyakan ini jalannya. Dia meninggal itu karena apa? Karena sakit kah? Dipukulin orang kah? Tidak sakit. Jadi kenapa? Jalannya kayak mana dia meninggal? Coba ceritakan ke kami. Karena Kayak mana kita bisa yang meninggal? sakit, karena kita yang sakit makanya dia mati. Iya, dia meninggalnya karena apa? Jalannya kayak mana dia meninggal? Kayak contoh tetanggaku meninggal sakit jantung. Ada lagi tetanggaku meninggal itu dipukulin waktu dia jadi begal. Ini dia jalan itu meninggal itu bagaimana? Iya. Jadi Bang Faruk mau tahu atau sudah tahu? Saya mau tahu loh adik Ruben. Ya, sebang Faruk nggak tahu dia mati itu karena kita. Malu dia. Jangan malu loh menceritakannya adik. Ceritakan, aku ini berupaya ada loh di sampingmu. Dengan kondisimu saat ini sedang berduka, aku berupaya ada gitu loh. Cuman aku mau tanya, dia itu meninggal karena apa gitu loh. Bukan karena sakit. Jadi karena apa? Dipukulin orang kah? Ya, Kecelakaan bukan kah? karena sakit, tetapi karena kita. Kitanya Bang berdosa. Faruk izin Bang Faruk izin. Aku tadi dengar suara hati bilang gini, anjir malu banget gua dibikin Bang Faruk. Kan biasanya kan gini loh adik Ruben, kalau kita akan datang ke rumah duka kan kita tanya, meninggalnya kenapa? Usia berapa? Kan gitu. Ini obrolan-obrolan yang receh sih sebenarnya, yang mudah untuk dijawab obrolan-obrolan ini gitu loh. Kenapa adik Ruben berat kali mengakuinya? Kok malu gitu loh? Karena apa? Oh ya, sabar ya. Jadi begini, kematiannya itu karena kita. Yang pertama, karena dosa kita. Kematiannya dia rela menanggung dosa kita. Jadi siapa yang percaya akan selamat, kalau tidak percaya binasa. Itu menurut Alkitab. Ya. Jadi kematian Yesus itu sebagai penebusan dosa manusia, mendamaikan manusia dengan Allah. Kematian Yesus memberikan keselamatan bagi semua orang. Keadilannya memberi keselamatan bagi semua orang. Kematiannya membebaskan orang dari belenggu dosa. Itu kematiannya. Oke. Sesaat sebelum mengalami kematian, ada nggak digampar wajahnya? Tidak ada lah. Diludahi ada. Oh diludahi. Ditombak nggak lambungnya? Ditombak nggak lambungnya? Ditombak. Bang Faruk, izin Bang Faruk. Oi. Aku dengar suara. Anjir malu banget anjir. Cara turunnya gimana cara turunnya nih? Ada nggak dianiaya dia gitu loh dalam proses sebelum dia meninggal dunia, ada nggak penyebab kematiannya itu karena dianiaya orang gitu loh? Ya, semua itu dia rela menanggung dosa kita, maka dia mati di kayu salib karena kita, Bang. Jadi nggak usah mengapa. Saya tanyakan, dia meninggal karena dianiaya atau tidak gitu loh? Iya.
Ya, dia mengalami Dianiaya. itu juga. Ya, ya. Dianiaya. Bilang sama aku, Pak Pendeta. Siapa yang nganiaya Tuhan? Oh, macam-macam. Ini Yunus ini kawanku ya. Macam-macam kalian aniaya Tuhan sampai meninggal. Kurang asam kalian. Siapa orangnya siapa? Biar kita datangi sekarang juga siapa? Macam-macam kalian ya. Betul dianiaya kan? Dianiaya kan betul kan? Betul Pak Pendeta dianiaya. Ya. Siapa yang aniaya? Bilang sama aku, kalian kurang asam. Ini Yunus ini kawanku ini ya. Kawan terbaik ini Yunus ini. Kalian macam. Berani kan menganiaya Tuhannya kawanku Yunus ya. Berapa orang? Berapa orang yang menganiaya Pak Pendeta? Berapa orang yang menganiaya Tuhanmu? Berapa orang? Ada berapa orang itu? Hah? Ada berapa orang? Ya, banyak seluruh dunia. Gak takut Seluruh aku. dunia. Banyak orang. Gak takut aku. Kan gak boleh gitu ya. Kalian jangan main aniaya kalian. Kalian menghakimi sendiri kalian terhadap Tuhannya Yunus. Gak boleh. Semua masalah itu kan bisa dibicarakan. Jangan main hakim sendiri kalian sama Tuhannya kawanku. Dong, kain Bang Handro. Apanya yang dipukul sampai meninggal dia? Apanya yang dipukul Pak Pendeta? Apa Tuhanmu dipukul sampai meninggal dunia Tuhanmu? Drong, cair Bang Muslim dong. Bilang, gak usah takut. Ya, aku berani, aku paling depan membela. Aku datangin itu orang itu. Gak betul aku datangin orang itu. Karena murtad kita makanya dihukum. Hah? Karena murtad. Kau lari ke murtad. Gak usah takut. Gak usah takut Pak Pendeta, gak usah takut. Aku gak ngajak Karena orang. murtad makanya dia mati di kayu salib. Hah? Karena murtad makanya Tuhan mati di kayu salib. Iya kan tadi kau bilang dianiaya orang. Apanya yang dipukul sampai meninggal dia? Apanya yang dilukai gitu loh? Iya. Kalau luka banyak. Semua Iya, karena apanya? manusia. Iya apanya yang terluka? Diapain dia sampai meninggoy? Diapain dia? Ya disalib lah. Ajar kalian ya. Berani kalian ya menyalibkan Tuhannya Bang. Drong, cair Bang Handrong. Cair drog, Bang Handrong. Dari kayak mana Bang Yunus? Kita datangin orang itu. Kita datangin. Iya, iya. Pergi saja. Lo kok gak ikut? Nggak ikutlah. Hah? Bang Faruk saja. Loh, tapi Tuhan kau yang dibunuh, aku pula yang Gak cair drog, gak cair. Bang Han, thank you. Yunus, kan ini Tuhan kau aku sendiri kau suruh datang jumpain orang itu. Kenapa gitu? Nggak cocok lah itu, berdua lagi kita datangin orang itu. Masa kau Di sini biarkan Bang aku Faruk. sendirian? Pak Yunus ya, tombol kaburnya di sebelah kanan di pojok atas sebelah kanan itu. Gitu, Kalian Bang ya Dio. aku bilang Baru ya, masuk jangan dia Bang Dio. macam-macam kalian ya. Jangan macam-macam kalian sama Tuhan ya Bang Yunus. Kawanku ini. Enak aja kalian yang aniaya Tuhan ya Bang Yunus. Katanya sampai meninggal dia Bang Yunus ya. Baru tahu ya. Enggak sampai meninggal, Tuhanmu dibikin orang tuh sampai meninggal. Drong, cair Bang Han. Cair drog. Cair drog, cair. Iya. Iya, dia sampai meninggal di kayu Ya salib. Allah, ngeri kali kalian ya. Oh, kurang asam memang kalian ya. Sampai meninggal kalian bikin Tuhannya Bang Yunus. Berani kalian ya. Ayo kita datangin orang tuh Bang Yunus. Ayo Bang Yunus, biar kita datangin orang tuh. Ayo kita datangin. Oke, saya tunggu ya. Ini kau senang atau sedih nih Tuhan kau meninggal Yunus? Hah? Kau senang apa sedih? Dia mati memperdamaikan manusia dengan Bapa. Enggak, kau kutip Karena dosa kita, Roma 6 ayat Tuhan 23. meninggal kau senyum-senyum. Enggak, aku tanya Yunus.
Apa Dinda Yunus dosa tadi ya? manusia binasa. Ya, saya tanya, ya dengan kematian Tuhanmu, kau senang atau sedih? Ya, dia mati karena kita. Jadi Dia tahu, gak usah kau ulang-ulangi lagi adik, gak usah diulang-ulangi lagi. Yang saya tanyakan, dengan meninggalnya Tuhanmu, kau senang atau sedih? senang karena dia sudah mati untuk saya. Berarti kau terlibat kau. Memperdamaikan saya. Berarti kau terlibat, kau tersangka. Curiga aku Semua kau senang pula kau Tuhanmu meninggal. Terlibat kau. Pantasan Bang Faruk pantasan dia nggak mau ikut Bang Faruk, pantasan nggak mau ikut. Terlibat dia rupanya. Kayaknya Terlibat kita dia rupanya. bersyukur karena dia mati untuk kita. Tersangka. Jangan-jangan dia, jangan-jangan dia ikut menjual juga, ikut menjual. Cair dong, cair dong. Jangan-jangan Pak Yunis ini ikut menjual dia, ikut menjual Tuhannya dia. Iya terlibat dia rupanya teman-teman. Aku udah marah. Pantes, pantes dari tadi dia Bang Faru disuruh pergi dia nggak mau ikut. Siapa yang percaya Walah. kepada Yesus diselamatkan, yang tidak percaya binasa. Wahyu 20 ayat 15. Setiap Ya, mereka yang simpan aja. percaya nama mereka Adik tertulis Yunus, dalam adik Yunus, simpan aja buku marketingmu itu. kehidupan. Nggak tertarik aku, simpan aja marketingmu itu. Ya, simpan. Cuma yang tadi kita lihat. Yang ditanyakan gini. Karena Tuhan Marketing. Iya, kan Tuhan itu kan meninggal ini Yunus. Tuhan. Ya adik Yunus, Tuhanmu kan meninggal ini. Ya kan? Berarti saat ini nggak punya Tuhan aku ya. Dia sudah bangkit naik ke surga. Dia bukti Kan bahwa dia itu Tuhan. belum. Ini masih hari Jumat belum kan? Kan nanti hari Ini Minggu kan dalam iman dia memperingatkan. bangkit. Kalau sekarang kan belum bangkit dia kan? Dia sudah Hari ini- bangkit. Belum lah, baru aja meninggal. Nah, ini jam 3 sore nih. Dikasih Kematiannya bunga menebus dosa manusia. Kematiannya menebus dosa manusia. Oh, Itu. menebus dosa manusia, dosa manusia. Ya. Dosamu udah ditebus nggak? Ya puji Tuhan sudah. Roma 3:23 buktinya? semua manusia telah berdosa. Mana Semua buktinya manusia dosamu udah ditebus adik Yunus? Buktinya mana dosamu sudah ditebus? Buktinya mana? Ya buktinya saya boleh ada sampai saat ini. Aku pun ada sampai saat ini, Tuhan. ada. Aku nggak percaya Tuhan kau mati disalibkan. Aku masih ada sampai saat ini. Iya. Saya tanyakan Saya cuma buktinya mau tentang kasih- ini adik Yunus ya. Adik Yunus gini. Saya mau penginjilan saja, penginjilan memberitakan Yesus Gini saja. adik Yunus, contohnya gini adik Yunus Ini ya. teman-teman Ada yang seseorang Pak, yang menebus emas gadaian saya di Pegadaian. Ketika dia menebus dan hutang saya sudah ditebus di Pegadaian, kan ada suratnya kan, bukti penebusan itu tadi. Jika memang dosamu sudah ditebus dengan matinya Yesus di kayu salib, mana buktinya? Buktinya darahnya tercurah di kayu salib. Bukti atasmu dosa sudah ditebus, Dinda mana? Buktinya ini. Ini Dia nggak Alkitab. ngerti bukti itu Bang Faruk. Minta kwitansi aja, Ini kwitansi. buktinya Kwitansi, Alkitab kwitansi, ini adalah kwitansi. bukti bahwa Tuhan telah mati bagi kita. Ini buktinya. Jadi kalau tidak baca Alkitab, tidak merenungkannya, manusia itu hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan saja, tapi dari setiap firman Allah. Ini buktinya, kalau mau selamat, baca Alkitab. Gini loh adik, gini adik Yunus ya. Jika memang dosamu sudah ditebus, adakah buktinya? Kalau dosamu sudah ditebus, apa buktinya? Ini Alkitab adalah bukti bahwa kita Aduh, selamat. itu catatan para pewarta adik. Kalau orang Yesus tidak sudah baca kenal Alkitab, Bibel, ya adik. bodoh. Kasian teman-teman kan. Jadi itu cuma marketing aja. Saya minta Dosaku izin sudah turun. ditebus, dosaku udah ditebus. Tapi begitu kita minta bukti atas mereka dosanya sudah ditebus, mereka nggak bisa berkata-kata teman-teman. Enggak. Kasihan. Oke, terima kasih ya. Bang Faruk, Bang Kemana Faruk, Dinda? Bang Faruk, Dinda udah itu Bang Faruk, aku dengarkan suara hati lagi Bang Faruk. Apa Bang Dio? Bang Dio. Anjir, malu banget anjir, pengen turun gua. Nggak perlu malu, Bang. Beritakan Yesus nggak perlu malu.
Begitu ya. Makasih ya Bang Dio, Bang Faruk, makasih ya. Enak ya. Saya sudah beritakan Ya, Injil di sini. sama-sama Adinda Yunus. Enak Oke. jadi pendeta ya. Bang Yunus enak jadi pendeta ya. Senyum, 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 tai. Bang Yunus jangan, aduh kabur dia. Jangan marah ya Bang ya, bercanda ku Bang. Jangan marah Bang ya. Kan, modal cengar, cengir, senyum, senyum, kan, manggut, cair. Dan pikirlah teman-teman, nggak mungkin lah Tuhan itu dipukulin metong teman-teman. Nggak. Ditangkap, dianiaya, ya Allah. Maka bener lah ya, surga itu, neraka itu tempat penyiksaan orang-orang berdosa. Berarti dunia ini tempat penyiksaan Tuhan gitu. Melawak aja Glenn. Nah, udah, pendeta itu loh, udah kelihatan nggak Oten? Udah kelihatan nggak? Pendeta itu tadi loh, bunyi kan? Bunyi nggak? Bisa dilawannya nenek-nenek. Oke, pasien berikutnya kita naikkan. Adakah pasien berikutnya? Oke, coba ini Cherry. Naikkan lagi moderator. Ya penuh tapi belum ada yang duduk. Oh ini Wenda, selamat sore, agama apa Wenda? Noise saya turunkan langsung ya. Wenda. Oke. Andri, selamat sore, agama apa Andri? Oke. HW, selamat sore, agama apa? Kristen dong. Oke, lanjut Bang Faru. Oke, tadi sudah nyimak adik HW diskusi ke Pertanyaan saya pendeta. kemarin belum kau jawab. Apa pertanyaanmu Adinda? Oh iya, kenapa Muhammad harus menunggu 3 hari baru dikubur? Kasih datanya Dinda. Kasih datanya Dinda. Terus Yesus mati karena apa? Kalau kau tadi orang-orang Kristen sudah jelaskan sama kamu. Mati karena apa? Karena A, B, C, D. Terus kamu salahkan Yang sama. mana kita bahas ini? Menurutmu mati karena Penguburan apa? Nabi Muhammad SAW atau kematian Yesus? Yang mana? Itu pertanyaan 2. Nggak usah bikin ketawa suaranya. Ya udah Enggak, pertanyaan yang pertama. mana kita bahas? Kok jauh kali lompatnya dari Nabi Muhammad SAW ke matinya Ya Yesus? udah pertanyaan pertama aja, oke. Yang mana kita bahas tadi, Adik Hawi? Yang pertama aja kita bahas. Mari. Oh, kau bilang tadi Nabi Muhammad SAW kenapa menunggu 3 hari dikubur, betul? Ya, kenapa nggak seminggu, sebulan, atau setahun? Mana datanya? Loh, mana datanya? Bukalah hadismu. Kau tahu dari mana? Datanya Tahu mana? dari mana? Silakan. Oh alah, masuk forum diskusi nggak punya data kau alah. Ya udah, ya. Berarti kau belum pernah baca. Kenapa Nah, harus kalau menunggu aku sampai 3 ini, hari? Ini kualitasnya, tengok kualitas umat Islam ya, ketika berdiskusi ya. Kenapa kau percaya bahwasanya ketika Paulus mengkabarkan kepadamu tentang kematian Tuhan, kau percaya di dalam Korintus 11 nomor 26 memberitakan kematian Tuhan. Sementara di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan Tuhan itu yang tidak bisa dihampiri oleh maut, tidak ditaklukkan oleh maut, bahkan tidak mampu mata memandangnya dan tidak bisa mendengar suaranya. Selaras dengan apa dikatakan Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37.
Bapak yang telah mengutus aku, suaranya tidak terdengar, kalian tidak bisa melihat wajahnya, suaranya tidak terdengar. Korelasinya nyambung juga dengan kitab Tauratnya Musa dalam iman kalian. Di mana tertulis Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia. Gitu kan? Kau bahas. Panjang kali kau bahas. Keren. Yang menjadi sudah pertanyaan, kau jawab kenapa kau percaya kalau Tuhan itu mati di kayu salib? Kau bicara Bapa kan? Tidak ada seorang pun yang melihat Bapa kecuali anaknya yang sudah menyatakannya. Kau sudah tahu. Oke. Apa yang tadi. Izin Bang Faruk. Ya siap Bang Dio. Izin Bang Faruk. Hawe, bawakan data tadi, Ini data yang kau keroyokan tanyakan nih. tadi itu. Bawakan datanya, silahkan. Datanya. Datanya kau bilang tadi Nabi Muhammad 3 hari dikuburkan, di mana datanya? Kenapa harus 3 Silakan. hari? Kenapa? Iya, nggak di mana seminggu? datanya? Kenapa nggak sebulan? Kenapa Mana nggak datanya? Ditanyakan datanya tadi setahun? oleh Kau Bang Faruk. carilah Mana datanya? sendiri. Kau carilah sendiri Ngapain kan. saya hafal-hafalin hadisnya? Loh. Ngapa? Oh, Dia yang ngajukan pertanyaan teman-teman dia nyuruh kita cari data. Kau cari lah sini. Itu makanya benar. Syarat jadi oten harus longor permanen. Sementara ketika kita menyampaikan narasi, tema penuh dengan data gitu loh. Lebih dari 1 data kita, 2, 3, mau 5 datanya. 10 data pun bisa kita tunjukkan. Ini si HW tengok ini. Oh alah HW. Tapi ya HW aku turut berduka cita ya HW. Maaf ya HW, aku nggak jadi kirim papan bunga HW. HW. Oke, Christopher, saya bergabung. Christopher. Halo Christopher. Ya buat teman-teman ya. Teman-teman yang kenal sama keluarganya si HW, tolong hubungi keluarganya. Si HW di atas ini nggak tahu pulang dia nih. Hei, pertanyaan kedua. Papa Nita dulu, Nita, selamat sore, agama apa Nita? Sore, Nita. aku Kristen. Oke, lanjut Bang Faruk. Oke, ke Kak Nita dulu ya, adik Nita ya. Oke, silakan adik Nita. Apa alasanmu hingga kau bisa percaya kalau Tuhan itu mati? Kenapa? Karena memang ada di dalam Alkitab. Oke, di mana dalam Bible dikatakan tertuliskan letter Tuhan meninggoy? Di mana tertulis? Banyak ya. Ya di mana? Yesus ya, perkataan Yesus ya. Di mana? Ya, waktu disalibkan Yesus menyerahkan nyawanya. Yang saya tanyakan, perkataan di mana Yesus berkata Tuhan itu akan meninggoy. Perkataan siapa? Yesus bahwa dia akan meninggal. Ya Allah. Sebab gini loh, orang bisa aja meninggal ya, tapi kan bisa aja pakai kata-kata lain, gak usah harus tulis meninggal, menghembuskan nafas terakhir, atau dia tidak berada di dunia ini, itu artinya ya sama. Tapi sosoknya Tuhan, betul? Ya, Betul. Oke, dalam imanmu kan Tuhan meninggoy kan dalam imanmu kan? ya. Oke. Yesus pada saat dia datang ke dunia, Dan sumber itu dia pemahamanmu, menjadi sumber manusia. imanmu itu, dengar, sumber imanmu itu adalah Yesus, betul? Ya, Oke. Kau harusnya lebih percaya perkataan Yesus dari perkataan orang lain selain Yesus, betul? kalau Alkitab itu satu Alkitab itu semua isinya firman Tuhan, nggak ada yang derajatnya perkataan Yesus lebih tinggi, lalu Paulus di bawahnya, lalu orang-orang lain di bawahnya, nggak. Pokoknya semua itu satu keseluruhan, itu menjelaskan mengenai Tuhan dan penebusannya. Udah, coba baca 2 Korintus 11 nomor 17. Kalau memang Bible itu firman Tuhan, baca silakan. Coba kamu udah dapat duluan, baca dulu, jangan cepet-cepet ya. Silakan Berapa dibaca. 2 Korintus 2 berapa? Korintus 11 nomor 17. Aku tanya Paulus ini ya. Paulus, apakah Bible itu firman Tuhan, Paulus? Baca, apa kata Paulus? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang.
bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ngedah. Paulus kutanya, Paulus, apakah yang kau sampaikan dan tertulis dalam Bible itu firman Tuhan Paulus? Apa kata Paulus tadi? Apa yang ku sampaikan bukan ku dapat dari firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, Deder. Lalu kutanya lagi sama Lukas. Lukas, apakah yang kau tuliskan ini adalah firman Tuhan, Lukas? Baca Lukas 1 sampai nomor 5. Kakak Nita silakan. Bro, cair bro. Lukas berapa? Lukas 1 nomor Lukas 1 nomor 1 sampai 5. Baca silakan. Bentar. Aku tanya Lukas lagi nih. Ayat 1 sampai 5. Iya, baca. Pendahuluan ya, Theophilus yang mulia. Baca. Maksudnya ini. Baca. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lalu kenapa? Ketika aku tanya Lukas, apakah yang kau tuliskan itu firman Tuhan, Lukas? Lukas menjawab, bukan firman Tuhan tapi hasil penyelidikan yang kutuliskan. Oh iya, kalau gini, itu semua yang Lukas pasti dia di bawah inspirasi Roh Kudus waktu dia menulis ini. Tapi kan kalau mau menulis juga nggak bisa sembarangan. Di mana tertulis bahwasanya Lukas mendapat inspirasi atau mendapat zaman Roh Kudus? Di mana tertulis? Mana ya? Baca. Bahwasanya apa yang ditulis oleh Lukas, yaitu dia mendapatkan jamahan dari Roh Kudus. Cerita 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu lebih jelas ya. All scribes. Jadi firman Tuhan yang tertulis. Nah, Ibu ini nggak nyambung, jaminan dari Ibu Nita nggak nyambung, minta garam dikasih cabai nggak nyambung. ini satu-satunya ayat menurut saya. Bentar. Ulang. Memang firman Tuhan itu penulisnya. Diulang pertanyaannya Bang Faruk. Diulangi. Mohon Saya diulangi Bang tanya ke Faruk. Kakak Nita, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana dikatakan Lukas itu mendapatkan ilham, mendapatkan zaman Roh Kudus ketika dia menuliskan kitab. Silakan. Silakan. Adik Nita. Sesungguhnya. Saya lagi cari yang padanannya gitu loh. Sebentar ya. Oke. Ini sedikit ya Adik Nita ya. Aku sampaikan dulu ya. Sesungguhnya apa-apa yang dituliskan oleh Paulus, oleh Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sudah dibuatkan di dalam Yeremia 8 nomor 8. Ini kalau kamu ngerti nggak ya? Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak nyambung. Aku juga. Adik Nita. Aku baca nih dalam bahasa Inggrisnya. All scripture. Scripture itu kan firman Tuhan kan? Scripture itu Alkitab maksudnya. All itu semua. Yang Lukas itu termasuk kan dalam firman Tuhan. All scripture is read out by God and profitable for. Ya enggak, mereka diilhami oleh Roh Tuhan, diilhami oleh Tuhan. Di mana tertulis Paulus mengklaim dirinya, Lukas mengklaim dirinya, Matius mengklaim dirinya, Markus mengklaim dirinya mendapat jamahan dari Tuhan. Di mana? Kalau itu semua orang nulis, harus tulis satu persatu tuh Alkitab nanti tebal. Tapi di 2 Timotius 3 ayat 16 itu Tuhan sudah menjamin untuk
semua penulis dalam Alkitab itu pasti diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi yang baca nggak usah bingung-bingung lagi. Nggak usah cari-cari lagi. Tuhan udah jamin. Ya, aku udah beri buktinya kamu. Jadi ini berlaku buat Lukas, berlaku buat Paulus, berlaku untuk semua penulis Alkitab. Yang di mana? 2 Timotius 3 ayat 16. Hah? Yang di mana? Yang tertulis di mana? 2 Timotius 3 ayat 16. Oke, silakan. Apakah di situ disampaikan, diberitakan bahwasanya setiap penulis itu mendapatkan zaman dari Roh Kudus atau mendapat ilham dari Tuhan? Silakan. Iya, ini dong. Oh, scripture. Scripture itu apa? Artinya kan apa? Alkitab kan. Namanya scripture tuh firman yang tertulis. All itu semua. Itu loh. Gini, kalau kamu membawa Alkitab bahasa, itu kan diterjemahkan dari bahasa aslinya, ya. Masalah dulu dengan ke original teks. Jangan langsung ke bahasa Inggris, ke original teks dulu kalau kita mau bermain dalam bahasa. Balikkan dulu dia ke original teksnya. Terus silakan kau kembangkan. Kalau kamu mau mengembangkan ke bahasa Inggris atau ke bahasa original teks juga bukan dalam bahasa Indonesia, Bapak. Ya, Makanya bahasa aslinya itu bahasa yang saya dan kamu nggak ngerti, gitu loh. Nah, kalau menurut saya bahasa Indonesianya tidak jelas, ya saya pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang bisa menerangkan lebih jelas, gitu loh. Kitab yang ada pada kalian di rumah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Saya punya dua-duanya. Kalau ada orang Kristen dia bisa bahasa Mandarin, dia boleh pakai kitab Mandarin atau kitab bahasa Jawa atau apa. Tapi terjemahan semua kitab ini bersumber dari originalnya kan, original teksnya kan, betul? Ya. Oke, maka ketika kamu mau mengembalikan dia atau menerjemahkan dia ke bahasa lainnya, balikkan dulu dia ke original teksnya, Adinda. Baru dia diterjemahkan ke bahasa gini, kamu mesti tahu juga kalau penterjemahan itu dari satu bahasa ke bahasa itu mengalami masalah, misalnya kosakata yang tidak sama. Kosakata bahasa Yunani atau Ibrani itu kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nggak selalu ada yang pas gitu. Bahasa Inggris juga begitu kan. Makanya karena itu untuk lebih mengerti Alkitab kita tuh boleh pakai Alkitab dalam bahasa apa yang kita pahami, yang kita kuasai itu boleh. Kita uji dulu, bener nggak asumsimu tadi? Ya, narasimu tadi benar enggak? Jika belum melalui proses pengujian, itu hanya sebatas asumsi saja. Jangan kau giring aku ke bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Spanyol, bahasa Sunda. Sementara sumber dari terjemahan ini tidak kita kembalikan kepada original teks. Gitu loh. Bagaimana bisa kita memastikan selaras dengan original teks jika kita tidak mengulik original teksnya itu tersebut? Yang saya senangi dari kekristenan ya, bahwa itu kitabnya itu diterjemahkan dalam bahasa yang saya ngerti. Misalnya nih, saya ngerti bahasa Inggris. Bahasa Inggris aja saya sedikit mengerti sampai sekarang, nggak bisa mengerti sempurna. Apalagi kalau dalam bahasa asli Alkitab itu saya rasa sampai saya ubanan, saya barangkali cuma bisa ngapalin doang tanpa ngerti artinya, itu percuma. Dinda, bagaimana kau bisa yakin terjemahan Bibelmu yang disajikan LAI itu selaras dengan original teksnya? Jika kamu sendiri seumur hidup kalian nggak pernah mengkomparasi original teks dengan terjemahan. Jika kamu hanya menerima terjemahan dari LAI, maka yang kau terima itu bukan firman Tuhan, tapi firman LAI. Sementara Al-Quran itu siap dia dikritik. Al-Quran itu siap dikritik karena apa? Dari 1500 tahun yang lalu sampai detik ini konsisten dengan original teksnya. Bukan hanya kalangan orang di luar Islam mau mengkritik Quran. Pemikir-pemikir di dalam Islam pun boleh mengkritik Quran. Karena apa? Karena Quran sendiri memaparkan dan menyediakan original teksnya ini dengan terjemahan segala bahasa. Ini yang dikasih sama kau, ini terjemahan nih katanya gini, yang belajar ini kalau orang Kristen ya. Dinda tunggu dulu Dinda, sedikit lagi Dinda. Ini terjemahan nih dikasih samamu. Terus dikata LAI, terjemahan ini meliputi dari kitab Taurat, kitab Yeremia, kitab Yeskiel, kitab Salomon, kitab Tanakh Yahudi, semua di sini beserta kitab-kitab yang pernah dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi yang dikasih sama kau cuma terjemahan.
Bagaimana kau bisa yakin bahwasanya terjemahan ini selaras dengan original? Ditakutkan original ini berbicara tentang makan, tapi disajikan kepada kau tentang buang air besar. Gak begitu. Dengerin dulu. Sekarang giliran saya ngomong ya. Di dalam kekristenan yang belajar Alkitab dalam bahasa asli itu para pendeta. Nah, berarti kalian modal imani saja. Maaf cakap, kalau kalian ditipu, dibodoh-bodohin kalian terima saja. Terima kalian. Kalau kami Dinda, ini Quran nih, ini original teks nih, ini di kitabnya nih. Di sini original teks nih, di sini terjemahan. Bahkan banyak saudara-saudara Muslim kami belajar original teksnya. Karena apa? Original teks itu tidak akan mengalami perubahan bahasa. Tidak akan mengalami perubahan grammar dari aksara hurufnya, tidak. Contoh, ini Ustaz Dio ada di sini. 1500 tahun yang lalu, orang Arab kalau mengatakan sekali-kali tidak, mereka mengatakan kalla. 1500 tahun lalu, kalla kata dia. Kalau kau tengok di original teks kami, ketika terjemahan mengatakan sekali-kali tidak, di original teksnya tertulisnya kalla. Bukan malah tertulis kata dina. Itu salah, kami akan tahu salah. Bukan dina tapi kalla. Kenapa? Karena ada beberapa dari teman-teman kami, saudara-saudara kami memang sudah mempelajari bahkan menghafal original teksnya. Makanya Quran kami nggak bisa dirubah-rubah. Akan tetapi terjemahannya boleh mengikuti perubahan tata bahasa di setiap daerah di mana dia diterjemahkan. Tapi original teksnya ini, tapi terjemahannya ini tidak bisa lari jauh dari original teksnya. Makanya aku bilang, umat Kristen itu nggak pernah memegang Taurat. Umat Kristen itu nggak pernah memegang kitabnya Salomon, kitabnya Yehezkiel, kitabnya Daud, nggak pernah. Yang kalian pegang itu firman Ilahi, maaf. Karena kalian terima saja apa yang diterjemahkan sama Ilahi. Tanpa kalian berupaya untuk mengkritik. Bro, cair Bang Dus, bro. Izin Bang Faruk, Bang Faruk. Nita, kalau udah malu tombol kaburnya sebelah kanan pojok atas yang X, tanda X. Oh, enggak begitu. Kamu mute saya satu. Kedua, saya nggak dikasih kesempatan ngomong. Jadi kalau dalam kekristenan yang bertanggung jawab itu ya pendeta, dia harus mengajarkan yang benar karena dalam Alkitab itu diberi banyak juga dituntut banyak gitu loh, nggak bisa sembarangan pendeta ngajar. Nah mereka yang belajar sungguh-sungguh itu belajar dalam bahasa aslinya. Gini aja. Kalau kita orang gini awam, aja, kita buktikan aja. kita belajar bahasa Inggris aja sampai sekarang nggak bisa. Udah, ya udah. Coba kau bacakan 2 Timotius 3 ayat 16 itu. Coba kau bacakan bahasa aslinya gimana? Aku mau dengar bunyinya. Coba kau baca. Coba kau baca. Ya nggak ada. Jarang sekali orang Kristen yang bisa paham bahasa kau yang baca. asli Alkitab. Tadi kau bilang teks asli. Ya udah, teks aslinya coba aku mau dengar. Bahasa Yunaninya gimana? 2 Timotius 3 ayat 16. Kamu kumpulin ya dari semua orang yang nonton ini sekarang ya. Saya rasa nggak ada satu yang bisa baca Alkitab dalam bahasa aslinya gitu loh. Tapi maksud saya kalau misalnya kamu rasa ini terjemahan dalam bahasa Indonesia kurang pas, boleh baca dalam Alkitab dalam bahasa lain yang kamu kuasai. Jangan dalam bahasa yang kamu tidak kuasai gitu loh. Percuma. Sekarang begini, aku tanya Kak Nita. Dari mana Kak Nita tahu terjemahan Bibelmu itu selaras sama dengan teks asli bahasa Yunani? Dari mana Kakak tahu? Tadi kan udah dibilang dasarnya. Pas secara doktrinal atau prinsipil itu. Dari mana? Dari mana? Aku tanya, kau tahu dari mana? Kau tahu? 2 Timotius 3 ayat 16. Kau tahu dari mana terjemahannya itu benar? Tahu dari mana? 2 Timotius 3 ayat 16. Yang namanya firman Tuhan ya benar. Nggak nyambung. Kasian ini. Ke dapur aja lah kau. Nggak nyambung. Udah berak nih.
Di situ kasihannya kalian. Ya. Mungkin ya, yang pertama kalian itu pemalas. Malas kalian belajar. Mungkin kalau diwajibkan atas kalian, dipaksa kalian untuk membaca kitab kalian dalam original teks, bubar kalian mungkin. Kita akan jadi orang-orang bodoh yang cuma bisa tahu ngomong Gini dalam bahasa yang kita nggak paham. Gini ya Gitu loh. kalimatnya. Emang gampang belajar bahasa lain. Makanya itu tanggung jawabmu terhadap imanmu. Gini adik ya, contoh ya, kata makan. Tunggalnya kan makan nih. Tapi ketika kata makan ini ya di depannya itu dibubuhi dengan kata kerja, contoh dimakan. Ketika dia makan, maknanya itu umum jamak. Ya, jamak maknanya itu ketika masih dalam bentuk kata makan. Tapi begitu kata kerja ditambahkan dimakan, berarti seseorang yang belum tentu si pembaca memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, itu makna dimakan. Memakan, bisa jadi si penulis yang memakan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Termakan, nah bisa jadi dia nggak sengaja memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Yang jadi pertanyaan, ketika kata kerja ini berubah pada terjemahannya, makna yang disampaikan dalam originalnya apa? Termakan dengan sengaja dia memakan atau nggak sengaja dia memakan? Maruf. Itu kelemahan manusia begitu. Saya yakin kalau orang Kristen disuruh ngapalin Alkitab dalam bahasa aslinya itu sangat sedikit, mungkin seujung kuku yang paham. Itu udah terjadi pada zaman Katolik dulu. Zaman Katolik dulu, dengerin dulu. Zaman Katolik dulu, Alkitab yang berupaya mengkomparasi terjemahannya Zaman Katolik dengan dulu, original yang saya bicara teksnya, dulu. ternyata didapati 6.500 lebih kesalahan dalam terjemahan. Itulah yang disebutkan sama Bapak Pendeta Jonathan apa namanya itu? Jonathan apa dengerin. namanya? Zaman Katolik dulu, ya abad sebelum abad pertengahan, sebelum reformasi, Alkitab tidak boleh diterjemahkan. Harus dalam bahasa aslinya. Akibatnya apa? Itu tercipta umat-umat bodoh yang nggak ngerti apa-apa. Gitu loh. Dan akibatnya kejahatan merajalela. Gereja menjadi jahat. Historikalnya itu kakak dapat di mana? Kamu tinggal Google aja. Wah, Dulu orang Kristen itu ya, karena itu ada reformasi gitu loh. Dari reformasi Alkitab diterjemahkan, akibatnya cari kebenarannya, pemalas. Shalom. Shalom. Ganti pemain, nggak nyambung itu. Udah nangis dia, udah mencret dia. Shalom buat semuanya. Tutup salon. Tutup. Hendra Kristen. Ya Kristen. Kristen. Oh, Bang Faruk turut berduka cita ya Hendra ya. Berbelasungkawa ya atas meninggalnya Tuhanmu Hendra ya. Oh, itu untuk menebus dosa-dosa kita. Iya, saya nggak tanya itu, kalau boleh tahu di usia berapa Tuhanmu meninggalnya Hendra? Makanya begini loh Parut. Usia berapa meninggalnya? Tadi kata-katamu memakan. Nandar Juma seperti itulah. Aku bisa bahasa ini dan itu, satu pun nggak bisa berbahasa. Yang tahu hanya bahasa Indonesia aja. Seperti itunya kalian, framing. Nggak ada bisa kalian satu pun yang melawan si Edi sama si RK. Promo. Iya, itu reality. Promo. Dan lagi sampai Indah Koki. Selamat sore agama Pak Koki. Halo, Koki. saya Kristen. Oke. Andi, selamat sore agama Pak Andi. Halo, Bang Faruk. Iya bentar dulu Andi. Oke, lagi. Tengok aku, Faruk. Banyak orang di sini loh, aku aja sasaran dia. Bro, kotor otak. Udah beres otakmu belum? Apa masih kotor? Kena band kita. Turunkan aja kena band nanti kita. Kok gitu kali kalian ya, ngefans sekali kalian sama aku ya. Begitu naik Faruk. Memang luar biasa ya, pesona Bang Faruk ini memang luar biasa teman-teman. Berarti jujur ya, temanku itu benar yang bilang temanku itu. Dibilang ada temanku bilang, Faruk kata dia. Apa aku bilang? Halo, selamat malam Bang Faruk.
Ya sabar dulu Ampi. Temanku ini Oten, dibilang temanku ini, Faruk kata dia apa? Ada kawanku katanya, kenapa? Di gereja diomongin kok di gereja. Ah masa gue bilang iya, diomongin kau, nggak usah diomongin gue bilang. Jadi undang aja aku datang undang biar diskusi langsung. Apa kata kawan gitu? Nggak berani orang itu, nggak berani. Padahal lo Oten dia lo Oten. Oke Ampi, selamat bergabung adik Ampi. Adik Ampi. Ampi. Selamat malam Abang Faruk. Iya, sebelumnya Babang Faruk ya sampaikan bela sungkawa, turut berduka Bela cita sungkawa Tuhan, lagi. ya. Tapi Tuhan mau meninggal. Tidak ada yang berduka cita di sini, orang bersuka cita. Oh, kok senang Tuhan mau meninggal? Bersuka cita karena Yesus bangkit. Oh, ajaran kasih teman-teman. Iya, Yesus bangkit. Tuhannya meninggal, disiksa, dianiaya, dia bersuka cita teman-teman. Yesus tidak meninggal tapi dia bangkit. Oke, Yesus ketika meninggal Abang, Tuhan bukan. Abang jangan ke sana, ke itu tadi dulu. Yesus ketika meninggal dia Tuhan bukan. Tidak, kita kayak tadi Alkitab itu sudah disimpan original teksnya atau tidak? Oke, jawab tantangan Bang Dio tadi. Oke, gini aja. Ketika aku baca kitab apa ya? Kitab yang familiar aja ya, Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang tergantung di kayu salib. Silakan baca original teksnya. Jadi original teks itu Baca. orang-orang yang telah mempelajari itu. Iya, baca original. Jadi mereka menulisnya. Jadi begini abangku, di mana juga original teks dari Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad ditulis di mana? Baca masih ada, original kan? teksnya. Kalau kau bilang Disimpan ada di sama mana? originalnya, baca. Disimpan di mana abangku original teks yang waktu zaman Bedakan Muhammad? antara manuskrip dengan original teks, Dinda. Kau Original harus belajar, teks, kau. manuskrip atau musaf-musaf yang Ini dalam saya Al-Quran tanya itu di dalam kau, Al-Quran itu bacakan di original mana disimpan? teksnya. Ketika Masih kau ada katakan tidak? sama kau itu ada original teksnya, kitabmu bacakan. Masih ada tidak disimpan? Bang Ya Faruk? bacalah kalau memang masih ada, baca. Masih ada banyak tuh, makanya Lu udah diterjemahkan. baca, tuh. Dinda. Ada makanya diterjemahkan. Kalau kau itu katanya ada, mana ada? Aku sholat dulu. Di mana ada? dulu. Disimpan. Oh, dia diam dulu Api. Oh, diam dulu. Oke, noise Bang Faruk. Oke, mute ya. Oke, Anggo, selamat sore agama apa Anggo? Anggo. Assalamualaikum. Angon. Oh, Islam. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ada nih Bunda Nora tadi siang ada yang melamar. Terus? Bener enggak? Iya bener enggak? Mau mobilnya Pajero. Ya, urusan kami Bang, urusan pribadi nggak di sini Bang. Iya Ini urusan pribadi nggak usah Masya bawa Allah, sini. maaf. Ini diskusi lintas agama Bang, dari bawah aja dulu ya. Urusan Ya, pribadi ya. jangan bawa sini Bang. Urusan pribadi. Lagian dia laki-laki ngapa pula dia menggibah. Asran, selamat sore agama apa? Ini room diskusi ya, bukan room gibah. Ya, assalamualaikum toh. Aku di bawah aja. Oh, Islam ya. Islam ya. Oh iya betul. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Ada yang mau Ada toh. disampaikan? Aku di bawah aja terpencet tadi. Oh iya. Oke. Ale, selamat sore agama Pak. Selamat sore, assalamualaikum Mbak. Oh, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ya ini mau nyobain cuma sedikit. Kalau setiap hotel itu mau dinaikkan suruh buka kamera. Kenapa Bang? Kalau hotel kalau mau dinaikin itu disuruh buka kamera aja biar real gitu. Kalau mau dinaikin apa sudah naik Bang? Nggak semua hotel bisa buka kamera Bang. Ya kalau sudah naik itu disuruh
buka kamera gitu loh Mbak. Nggak semua Oten bisa buka kamera, Bang. Gitu ya. Ya, Biar oke ya. Dibawa dulu ya. Nyo, selamat sore agama, Pak. Nyo. Nyo, 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 nyo. Nyo. Oke ya, Koki. Koki. Ya. Jangan kejang-kejang, santai aja, Ki.